Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah, takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara zina war riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, yakni hukumannya, yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab
bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, itu menunjukkan hati yang keras, yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulus sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil fa alaikum bid-du'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana, ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.